Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dalam kuliah tata letak pabrik. Pada saat ini kita akan membahas mathematical model for layout problem solution. Sebagaimana telah dijelaskan pada awal-awal perkuliahan tata letak pabrik, bahwa tipe-tipe dari permasalahan tata letak pabrik ini ada dua, yaitu single row layout problems dan multi row layout problems. Sebenarnya menjadi primary goal atau sasaran utama dari perancangan tata letak fasilitas adalah meminimumkan biaya atau meminimumkan jarak atau meminimumkan waktu yang dibutuhkan dalam memindahkan material dari satu tempat ke tempat yang dituju. Minimisasi ini meliputi personel, material, kegiatan transportasi, maupun kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penempatan atau pengambilan atau penyimpanan barang di gudang. Apa itu single row layout problems? Single row layout problems artinya fasilitas-fasilitas atau departemen diatur secara linear dalam sebuah garis. Jadi single row, garis tunggal. One simple example about the single row layout problem adalah pengaturan buku di dalam sebuah rak. How to arrange facility horizontally along a single row. Yang menjadi fokus pada tipe single row layout problems adalah bagaimana kita bisa mengatur departemen atau fasilitas atau mesin secara horizontal di sepanjang sebuah garis. Ini mendekati tipe persoalan pengaturan fasilitas atau mesin pada tipe layout produk atau produk layout. Demikian juga untuk multi-row layout problems atau masalah tata letak baris jamak, kita akan mengatur sejumlah mesin atau fasilitas atau departemen menjadi beberapa baris dan kolom. Ya, sebagaimana dapat dilihat pada ilustrasi gambar ini. Kita awali bagaimana cara memodelkan tipe single row layout atau masalah tata letak garis atau baris tunggal. Kita menyebutnya absolute model 1. Apa yang menjadi asumsi dari formulasi model 1 ini? Pertama, fasilitas itu bentuknya segi empat dan bentuknya itu sejak awal telah diketahui. Yang kedua, fasilitas diatur di sepanjang garis lurus, ya, karena ini kan satu baris. Yang ketiga, asumsinya orientasi dari fasilitas itu sudah kita ketahui sejak awal. Ya, jadi orientasi dari fasilitas itu telah diketahui sejak awal. Kemudian yang keempat, asumsinya tidak ada restriction, tidak ada hambatan dari bentuk bangunan. Artinya bentuk bangunan dapat menerima susunan garis lurus dari sekumpulan fasilitas atau departemen yang akan kita atur. Adapun variabel keputusannya XI adalah jarak antara fasilitas I dengan vertical reference line atau VRL. Sedangkan parameter dari model yang pertama adalah banyaknya fasilitas yang akan kita atur, yang akan kita tata, yaitu N. Parameter kedua CIJ, yaitu biaya perpindahan barang per unitnya dari fasilitas I menuju fasilitas J. Ini adalah ilustrasi dari
model matematik ABS model 1 yang ditujukan untuk menyelesaikan single row layout problems. Saya tambahkan beberapa parameter yang terlibat selain banyaknya fasilitas, kemudian biaya perpindahan. Berikutnya adalah FIJ. Apa itu FIJ? FIJ adalah banyaknya number of trips, ya, frekuensi perpindahan dari fasilitas I dan fasilitas J. Kemudian ada parameter L besar I, yaitu panjang horizontal dari fasilitas I. Kemudian H besar adalah panjang dari area yang tersedia atau panjang dari gedung yang tersedia, yang nantinya gedung itu akan diisi oleh beberapa fasilitas atau mesin-mesin yang akan kita tata. Dan yang terakhir DIJ, yaitu minimum distance, jarak minimum dari fasilitas I dan J yang akan kita pisah secara horizontal. Ini bahasa lainnya adalah clearance distance. Perhatikan grafik di kanan. Vertical reference line itu garis tegak lurus, ya. Garis referensi tegak lurus atau vertical reference line, disingkat VRL. Di situ ada fasilitas I dan ada fasilitas J. XI itu adalah setengah dari panjang fasilitas I, ya. Kemudian XJ itu adalah jarak atau dimensi atau ukuran dari PRL sampai kepada titik tengah fasilitas J. Sedangkan XI tadi saya ulangi, jarak dari vertical reference line sampai dengan titik pusat dari fasilitas I. LI itu adalah panjang dari fasilitas I. LJ di atas fasilitas J itu, saudara bisa lihat simbol atau notasi LJ adalah panjang dari fasilitas J. Sedangkan DIJ adalah clearance distance, ya, jarak renggangan atau gang atau ruang kosong yang memisahkan fasilitas I dengan fasilitas J. Permasalahan yang dihadapi dalam single row layout problems diantaranya bentuk dari fasilitas itu unequal, ya, tidak sama. Artinya bentuknya bisa saja tidak irregular, ya, tidak beraturan. Ini menjadi persoalan tersendiri. Lalu bagaimana cara kita mengatasi ketika kita dihadapkan kepada problem with unequal facility length? Ini adalah gambar bentuk unequal yang dimaksud. Jika saudara menghadapi sebuah fasilitas dengan bentuk yang unequal, maka ambil bagian terpanjang dan bentuklah menjadi persegi 4, sebagaimana saudara bisa lihat pada contoh gambar ini. Gambar ini juga contoh dari unequal. Misalkan berbentuk huruf L, maka dimensinya saudara penuhkan menjadi berbentuk segi 4 dari fasilitas itu. Dan demikian juga di sebelah kanan kita ada bentuk unequal mengikuti atau mirip dengan huruf Z, maka saudara sempurnakan menjadi bentuk persegi 4. Saya juga ada menjelaskan istilah orientasi dari fasilitas persegi 4. Soalnya perhatikan ada dua gambar. Yang sebelah kiri yang tertidur itu adalah sebuah bentuk yang memanjang horizontal, sementara yang sebelah kanan orientasinya fasilitas memanjangnya vertikal. Inilah yang dimaksud sebagai orientasi. Nah, orientasi ini harus memperhatikan jika fasilitas ini adalah sebuah departemen yang terdiri dari beberapa stasiun kerja mandiri, maka pastikan pola umum aliran barang yang masuk ke dalam departemen itu telah dipertimbangkan dengan baik, karena orientasi akan mempengaruhi pola umum aliran barang antar departemen. Dari uraian
uraian yang telah disampaikan sebelumnya, baik variabel keputusan, parameter-parameter yang terlibat, dan beberapa istilah seperti bentuk tidak beratur, kemudian orientasi fasilitas, maka kita bisa bangun sebuah formulasi model matematik untuk tipe single row layout problems, masalah tata letak single row, baris tunggal. Adapun fungsi objektifnya adalah sigma I1 menuju N kurang 1 dan sigma J sama dengan I tambah 1 menuju N, CIJ dikali dengan FIJ dikali dengan selisih nilai mutlak antara XI dikurang dengan XJ, di mana CIJ adalah cost biaya perpindahan per jarak dari fasilitas I ke fasilitas J. FIJ adalah frekuensi perpindahan barang, berapa kali barang dipindahkan dari fasilitas I dengan fasilitas J. XI dan XJ ini adalah jarak titik vertical reference line, titik 0 sampai ke titik pusat fasilitas I, dan XJ adalah nilai dari PRL, dari vertical reference line, dari titik 0 sampai kepada titik pusat dari fasilitas J. Adapun constraint itu terdiri, yang pertama constraint-nya XI kurang XJ absolut besar dari setengah dari LI dikurang dengan LJ ditambah dengan DIJ. DIJ adalah clearance distance, jarak yang memisahkan antara fasilitas I dan fasilitas J. LI adalah panjang horizontal dari fasilitas I, LJ adalah panjang horizontal dari fasilitas J. Constraint yang kedua, H dikurang setengah LI besar dari sama dengan XI, sedangkan XI besar dari sama dengan setengah LI. H adalah panjang dari bangunan yang tersedia atau panjang dari area yang tersedia yang nanti akan diisi oleh fasilitas yang akan ditata letak. LI adalah panjang horizontal fasilitas I. XI adalah panjang dari titik 0 dari PRL sampai dengan titik pusat dari fasilitas I, di mana I 1, 2 sampai dengan N kurang 1 dan J sama dengan I tambah 1 sampai dengan N. Selanjutnya kita akan terapkan formulasi model matematik ABS model 1. Untuk bisa menerapkan model matematik tersebut, saudara harus menyediakan sejumlah data sesuai dengan formulasi matematik tadi. Yang pertama terkait dengan H. Apa tuh H? Yaitu panjang horizontal dari bangunan atau panjang horizontal dari area yang tersedia untuk diisi oleh berbagai macam jenis mesin sebagaimana telah direncanakan. Misalkan di contoh ini, dimensi dari bangunan 75 dikali dengan 15 meter persegi. Artinya, orientasi dari gedung bangunan ini panjang horizontalnya itu adalah 75 dan dimensi atau lebar dari bangunan itu adalah 15 meter. Kita punya 5 jenis fasilitas yang akan dirancang tata letaknya. Fasilitas nomor 1 TV, garis miring VCR, fasilitas nomor 2 audio, fasilitas nomor 3 microwave, fasilitas nomor 4 komputer, fasilitas nomor 5 pub. Ini adalah fasilitas atau nama dari departemen yang akan dibuat tata letak pabriknya. Dimensi dari fasilitas nomor 1 20 kali 15 meter, dimensi fasilitas nomor 2 10 kali 15 meter, nomor 3 10 kali 15 meter, nomor 4 20 kali 15 meter, nomor 5 15 kali 15 meter. Dalam membaca kolom dimensi ini, saudara harus ingat bahwa orientasi dari fasilitas yang telah dijelaskan. Dalam contoh ini, orientasi dari fasilitas untuk fasilitas nomor 1, horizontalnya adalah 20, nomor 2, 10, nomor 3, horizontalnya 10, nomor 4, horizontalnya 20, nomor 5, horizontalnya 15.
Misalkan sebagai contoh departemen audio, di situ tertulis dimensinya 10 kali 15. Kenapa yang menjadi horizontalnya 10? Karena memang orientasi dari fasilitas nomor 2 ini yang disebut memanjang horizontal itu ukurannya 10. Artinya tidak selalu yang lebih panjang menjadi ukuran yang horizontal dari fasilitas. Jadi sangat bergantung kepada orientasi dari fasilitas. Kemudian data yang kedua adalah frekuensi atau from to chart yang merepresentasikan pergerakan barang-barang dari fasilitas I ke fasilitas J. Di sini kita telah menetapkan from to chart-nya adalah simetris. Sebagai contoh, banyaknya pergerakan dari fasilitas 1 ke 2 atau sebaliknya adalah 12 kali. Banyaknya pergerakan dari fasilitas 1 ke fasilitas 3, baik bolak-balik, sebanyak 8 kali. Pergerakan barang dari fasilitas 1 ke fasilitas 4, 20 kali. Ini adalah data yang dibutuhkan untuk bisa kita input ke dalam model matematik ABS model 1. Sebelum kita selesaikan permasalahan contoh tadi dengan menggunakan model matematik ABS model 1, saya jelaskan bahwa penyelesaian persoalan matematik ini membutuhkan perangkat lunak. Yang umum digunakan perangkat lunak ini adalah Lingo yang di-develop oleh Lindo System Incorporation. Saudara bisa akses ke dalam website lindo.com, kemudian pilih download, dan di download itu akan tersedia beberapa cara kita untuk bisa menginstal software Lingo ini di dalam komputer kita. Jadi silakan saudara download Lingo versi 18 ini, versi trial untuk 30 hari, sehingga saudara bisa mencoba dan belajar menggunakan aplikasi ini. Setelah saudara mendownload dan menginstal software Lingo versi 18.0 di dalam komputer saudara, silakan dipraktekkan sebagaimana contoh yang diberikan pada slide ini. Ini adalah tampilan dari worksheet atau tempat kerja dari Lingo. Kita mengetik sesuai dengan cara penulisan sintak pada Lingo 18. Min sama dengan 12 dikali @abs x1 kurang x2 dan seterusnya. Nah, di situ saya tunjukkan sintak atau penulisan pada software Lingo yang di bagian atas adalah fungsi objektif. Nah, sebagaimana telah dijelaskan, ABS model 1 punya dua constraint utama. Di sini cara menulis di dalam lembar kerja software Lingo bisa saudara lihat mana yang constraint 1 dan mana yang constraint 2. Apabila saudara telah menyelesaikan pemasukan sintak pada lembar kerja Lingo, berikutnya saudara bisa klik solve, maka akan muncul tampilan sebagaimana dapat saudara lihat pada PowerPoint ini. Variables, ada total, ada non-linear, ada integer. Total 5, artinya kita punya 5 variabel. Sebagaimana kita ketahui tadi kita punya 5 fasilitas. Non-linear 5, artinya variabel-variabel kita kelima-limanya adalah non-linear. Integersnya 0, artinya kita tidak menetapkan variabel keputusan kita masuk kategori bilangan integer, maka ditulis 0. Kemudian ada optimizer status, state, lokal optimum, artinya nilai optimal yang diperoleh dari bantuan software ini adalah optimal lokal, yang baik itu kesimpulannya adalah global optimal. Iteration 9, artinya kita melakukan 9 iterasi untuk bisa menemukan nilai optimal. Invisibility 0, artinya memang semua constraint telah mampu membentuk basic
feasible solution. Objektif 1697,5 ini menunjukkan total biaya perpindahan barang dari keseluruhan fasilitas. Karena fungsi objektif dari ABS model 1 ini adalah total biaya perpindahan barang. Jadi jika saudara ditanya berapa total biaya perpindahan barang, maka jawabannya pada nilai objektif, yaitu 1697,5. Kemudian base integer programming not available, karena memang kasus ini tidak ada bilangan integer. Demikian juga dengan IP bound not available, karena memang tidak ada variabel yang bernilai integer. Constraint totalnya 21, ini adalah banyaknya constraint, sebagaimana cara kita menuliskannya di dalam Lingo. Sebenarnya constraint itu ada 2, tapi begitu diimplementasikan, ya banyaknya constraint tergantung kepada berapa banyak fasilitas yang akan di layout. Kemudian dalam linear 11, software menemukan ada 11 variabel yang masuk kategori non-linear. Non-zero totalnya 55, artinya tidak ada, artinya non-zero hasil variabel, nilai dari variabel yang bukan 0 akan ada 55 variabel, sedangkan yang non-linear ada 25 variabel. Memori yang dibutuhkan sebesar 5, jadi proses ini memang sangat cepat sekali untuk bisa menemukan hasil nilai optimalnya. Ini adalah output dari hasil optimasi. Jadi secara umum bisa saudara lihat objective value 1697,5 itu adalah nilai total biaya perpindahan barang dari kelima fasilitas ini. Lalu bagaimana cara kita membaca output dari Lingo ini? Saudara perhatikan kolom variabel. Ada X1, X2, X3, X4, dan X5. X1 itu adalah variabel keputusan untuk fasilitas 1. Demikian seterusnya untuk X2, X3, X4, dan X5. Kemudian kita temukan di sini X1 nilainya 65. Apa makna dari nilai 65? 65 artinya jarak pusat dari X1, jarak pusat dari fasilitas nomor 1, panjangnya 65 jika diukur dari titik 0 atau dari PRL. Saya berikan juga interpretasi yang berikutnya untuk X2. X2 nilainya 20. Artinya jarak dari titik 0 subuh vertikal sampai dengan titik pusat fasilitas kedua itu adalah 20. Jika saudara perhatikan di sini, bagaimana cara kita menginterpretasikannya menjadi single row layout problem. Maka mulailah menempatkan yang pertama itu adalah nilai fungsi objektifnya yang paling kecil. Kenapa yang paling kecil? Karena nilai itu yang lebih dekat dengan titik 0 atau dengan vertical reference line VRL. Dari sini sudah bisa lihat bahwa X5 adalah urutan nomor 1, diikuti X2, X3, X4, dan diakhiri dengan X1. Output dari Lingo yang telah dijelaskan sebelumnya itu dapat diinterpretasikan menjadi sebuah rancangan tata letak sebagaimana dapat dilihat pada slide ini. Optimal solution-nya itu tadi diawali dengan yang nilainya 7,5, ya X5, yaitu part, urutan kedua audio, urutan ketiga microwave, urutan keempat komputer, dan urutan kelima TV atau garis miring VCR. Ini adalah tata letak yang dihasilkan dari analisis menggunakan ABS model 1. ABS model 1 adalah sebuah model matematik untuk menyelesaikan permasalahan tata letak yang bersifat satu baris. Ya, ini mendekati tipe tata letak produk dengan total jarak 1697,5. Setelah tadi dijelaskan bagaimana model matematik untuk kasus barisnya satu baris atau single row. Nah, berikutnya kita akan memperkenalkan model matematik untuk kasus multi-row. Multi-row sebagaimana namanya berarti
akan ada beberapa baris. Ini bisa kita analogikan untuk tipe tata letak proses. Kalau single row bisa merepresentasikan teknik untuk menyusun departemen atau mesin-mesin menjadi sebuah tata letak berbasis produk. Model multi-row layout problems yang paling populer itu adalah model quadratic assignment problems atau model QAP, quadratic assignment problems. Bagaimana ciri-ciri dari QAP ini? In a facility layout problems in which there are n facility, ada n fasilitas yang akan diatur, n facilities to be assigned to n given location, yang akan ditempatkan pada n lokasi. Nah, ini model QAP ini prinsipnya sama dengan metode-metode yang telah algoritma yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu 2 UPT. Sama dengan single row layout problems, dalam memodelkan matematik untuk kasus multi-row layout problems, kita terlebih dahulu menetapkan atau merumuskan fungsi objektif. Apa fungsi objektif dari kasus ini? Sangat jelas, yaitu total jarak atau total waktu atau total biaya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan tata letak yang saudara hasilkan. Misalkan fungsi objektifnya sebagaimana dapat lihat, di situ ada ada 4 sigma ya, yang mencerminkan FIK, yaitu frekuensi perpindahan barang dari fasilitas I ke fasilitas K. CJI adalah biaya yang dikeluarkan dari fasilitas J ke fasilitas I, XIJ jarak dari I ke J, XKL, SKI adalah jarak dari fasilitas K ke fasilitas I. Decision variabelnya adalah XIJ menggunakan bilangan biner 1, XIJ bernilai 1, artinya jika fasilitas I ditempatkan pada lokasi J. Nah, demikian juga sebaliknya. Apa parameternya? Parameternya adalah total jumlah fasilitas dan lokasi. Kalau fasilitasnya ada 6, maka lokasinya harus besar dari atau sama dengan 6. Tidak boleh banyaknya lokasi lebih sedikit dibandingkan dengan banyaknya fasilitas. Parameter kedua FIJ, yaitu flow of material from facility I to facility J. FIJ adalah aliran barang dari fasilitas I ke fasilitas J. Berikutnya CIJ adalah biaya transportasi unit material dari lokasi J ke lokasi L. Apa yang menjadi subjek to atau constraint-nya? Karena quadratic assignment problems ini adalah salah satu model matematik pada tipe transportasi, maka kita akan menerapkan bentuk umum dari model transportasi. Soalnya perhatikan constraint 1, sigma J1 ke N dari XIJ sama dengan 1. Nah, sebaliknya, constraint kedua, I1 sampai dengan N, di mana XIJ sama dengan 1. Apa makna dari variabel ini? Variabel ini ingin memastikan bahwa penempatan sebuah fasilitas pada sebuah lokasi bermakna tidak dapat diisi lagi, karena memang satu lokasi hanya bisa ditempati oleh satu fasilitas. Mari kita perhatikan contoh dari penerapan QAP. Misalkan di sini saya sudah mendapatkan front to chart, dan yang kedua saya sudah tetapkan bahwa banyaknya fasilitasnya itu ada 4 yang akan diatur sedemikian rupa pada 4 lokasi. Gambar front to chart di sini ada salah satu contoh front to chart yang asimetris. Kenapa? Perhatikan M1 dengan M2 bernilai 5, sementara M2 dengan M1 bernilai 12.
Ini menunjukkan pergerakan dari M1 ke M2 sebanyak 5 kali, sedangkan pergerakan dari M2 ke M1 12 kali. Nah, ini perlu diperhatikan karena from to chart yang terlihat di sini adalah tipe from to chart asymmetric. Penyelesaian masalah tata letak ini menggunakan QAP diawali dengan saudara ubah from to chart asimetris menjadi simetris, sebagaimana dapat dilihat pada tampilan ini. Selanjutnya, saudara harus siapkan jarak dari satu fasilitas ke fasilitas lainnya. Nah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel distance between site. Setelah semua data tersedia, kita bisa lanjutkan dengan mengaktifkan Lingo dan mulai mengetik formulasi sebagaimana bentuk umum dari QAP. Slide ini menunjukkan banyaknya variabel untuk fungsi objektif dari setiap fasilitas. Jika sudah amati dengan seksama dan cermat, yang kita lakukan adalah memunculkan semua alternatif kombinasi antara banyaknya fasilitas dengan banyaknya site atau lokasi yang tersedia, sehingga tertulis pada variabel di fungsi objektif ini sangat banyak sekali kemungkinan fasilitas yang akan dipasangkan dengan 4 alternatif lokasi. Kita lanjutkan setelah fungsi objektif adalah menuliskan pada Lingo a set of constraint, sekumpulan dari constraint, sebagaimana saudara bisa lihat. Penulisan sintak Lingo ini tentunya merujuk kepada bentuk umum dari constraint pada QAP. Itu bisa diperhatikan dengan seksama di dalam referensi yang ada. Setelah fungsi objektif selesai, constraint selesai, diketik pada lembar kerja Lingo, saudara bisa klik solve dan kita akan dapatkan tampilan yang menunjukkan bahwa model telah diformulasikan dengan benar, verified, sehingga kita akan dapatkan nilai optimal. Dari optimizer status, kita mendapatkan informasi bahwa nilai optimalnya adalah lokal optimum. Hasil running dari solve dapat kita lihat sebagaimana tampilan ini. Cara membacanya dengan mudah. Saudara perhatikan semua nilai variabel yang nilai atau value-nya 1 itu adalah variabel yang terpilih. Sebagai contoh, X11 value-nya adalah 1. Berarti fasilitas 1 ditempatkan pada lokasi 1. Perhatikan juga X22 value-nya adalah 1. Bermakna fasilitas nomor 2 ditempatkan pada lokasi 2. Berikutnya X34 bernilai 1. Artinya fasilitas nomor 3 ditempatkan pada lokasi 4. Terakhir X43 nilainya 1. Berarti fasilitas nomor 4 ditempatkan pada lokasi nomor 3. Selain daripada itu, nilai variabelnya adalah 0, bermakna tidak dipilih. Output nilai optimal dari Lingo dapat kita interpretasikan dalam bentuk layout sebagaimana dapat dilihat pada gambar ini. Nilai optimal dari fungsi objektifnya adalah 100. Optimal value-nya adalah X11, X22, X34, dan X43. Jika diwujudkan dalam bentuk layout, sebagaimana dapat saudara lihat pada gambar M1, M2, M4, dan M3. Ini adalah hasil dari layout optimal yang dihasilkan dari model matematik quadratic assignment problems. Sebenarnya model matematik ini sangat banyak dan terus berkembang. Saudara bisa dapatkan dari banyak referensi yang ada dipublikasikan pada berbagai macam jurnal. Yang kita bahas pada kesempatan ini adalah model-model dasarnya.
banyak pengembangan berikutnya dari ABS1 maupun model quadratic assignment problems yang bisa saudara pelajari dengan baik. Tapi memang kita tidak jelaskan pada kesempatan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada saudara terkait dengan pokok bahasan model matematik untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan tata letak pabrik. Semoga narasi ini dapat membantu saudara memahami dan mempelajari konsep-konsep teori-teori dari mathematical modeling for layout problems. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.